Sebelum kita mulai ibadah, kita boleh kasih salam dong kiri kanan yang belum pernah kenal mungkin. Sambil bilang, good day, happy Sunday, Tuhan itu baik, amin. Sebelum kita mulai, boleh saya undang untuk kita bisa bacakan sama-sama ayat bacaan untuk hari ini. Boleh tampilkan, kita akan ambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Hari ini kita sama-sama merayakan Father's Day di gereja kita. Kita mau kasih apresiasi hari ini untuk semua pria yang ada di sini, untuk semua ayah, papa, suami. Boleh kita sama-sama ambil waktu sejenak untuk kita bisa punya saat teduh untuk sama Tuhan hari ini. Boleh saya undang. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru Yesus. Thank you Jesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersatu hati Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, belajar tentang Engkau Tuhan, mengenal lebih lagi tentang firman-Mu di dalam hidup kami. Biarkan kami selalu berjalan Tuhan di dalam terangnya firman-Mu. Satukan hati kami hari ini Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Agar hari ini Tuhan, kami dapat bersuka cita dan melihat sesuatu yang baru lagi Tuhan dari kebaikan-Mu, dari kemurahan hati-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami puji dan sembah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Nyanyikan sama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Suara-Mu Bapa, kami berterima kasih padamu. Angkat tangan sama-sama, naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, wahai yang Kau beri.
syukurku, ku naikkan syukurku buat hari ini Bapa. Buat hari yang tak pernah habis kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Engkau tiada habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Dengan segenap hati kami sembah. Ku naikkan syukurku buat hari ini, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, we praise you Lord Jesus. Haleluya. Are you guys ready to praise God? Yes. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan, Dia mati untuk tebus semua dosaku. Come on, sing it. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa, telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Nyanyikan satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu
satu nama yang mengatasi segala nama. Siapa namanya? Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dikatakan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Wow. Come on, you see that? Oleh kuasa darah Anak Domba. Haleluya. Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, kami bersatu hati, Tuhan. Kami rayakan kebesaran-Mu di tempat ini, Tuhan. Hanya ada satu nama yang layak ditinggikan, yang mematahkan segala maut, Tuhan, di dalam hidup kami. Kami bersatu hati, Tuhan. Kau yang penuhi hati kami pagi hari ini untuk bisa mengenal firman-Mu, Tuhan. Karena ada satu nama yang kudus, nama Yesus dalam hidup kami. Because you're holy forever. Thank you, Jesus. A thousand generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Amen. If you've been forgiven,
forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Nyanyikan sama-sama. If you want, If you bear His name, sing the song forever to the Lamb. sing the song forever and amen. Come on, and the angels cry, holy, all creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, who will always be holy, holy forever. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones, and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, let's sing this again. That's your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, come on, creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King, holy, you will always be holy, holy forever. 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 You are holy, you are holy, you are holy forever. Jesus, you are holy. All the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy. Come on, you sing. Hear your people. You will
lagi Yesus. You are worthy of all praise, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Haleluya. Thank you, Lord. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh sekali lagi ada di dalam hadirat-Mu, disegarkan, dikuatkan. Hamba berdoa Tuhan, khususnya untuk setiap ayah di tempat ini as we celebrate Father's Day, that you will reinforce your calling upon our lives. Engkau sendiri yang memperkuat panggilan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, ayah di tempat ini. Sehingga kami boleh gak hanya menjadi bapa untuk anak-anak kami, tetapi kami boleh menjadi bapa buat generasi yang terhilang, generasi yang tidak memiliki ayah. Sehingga kami melihat Tuhan, generasi demi generasi akan memuliakan nama-Mu. Setiap generasi akan dibapakan karena ada orang laki-laki, ada ayah-ayah yang mau berkata, ini aku, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berkati Tuhan, setiap ayah di tempat ini, setiap pernikahan di tempat ini, setiap keluarga di tempat ini. Tuhan sendiri yang pakai secara luar biasa. Hadirat-Mu ada di dalam keluarga mereka, hadirat-Mu ada di dalam hidup mereka Tuhan. Mereka boleh menghidupi panggilan yang sudah Kau berikan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Berbicara dengan jelas kepada setiap daripada kami. Berdoa firman-Mu boleh menjadi benih yang tertabur di dalam hati kami. Berdoa firman-Mu boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah secara lebat 160 dan 30 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan yang setuju, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Thank you to all volunteers and staffs yang sudah melayani pada hari Father's Day ini. Sekali lagi selamat Hari Ayah, Happy Father's Day to everyone. Kalau ada ayah, ada orang tua di sebelah Anda, silahkan boleh tepuk pundak mereka dan katakan I love you, we love all the fathers in the house. God is good, amen. Bulan ini kita membahas shout of praise, tetapi izinkan saya hari ini nggak melanjutkan pembahasan shout of praise, tetapi saya akan mengambil sebuah tema yang lebih spesifik. Saya mau berbicara kepada para ayah dan para laki-laki yang hadir di tempat ini. Salah satu persamaan terbesar yang dimiliki sebagian besar narapidana bukanlah ras mereka, bukan usia, dan juga bukan latar belakang sosial ekonomi. Tetapi yang menjadi persamaan terbesar adalah ketidakhadiran seorang ayah di dalam hidup mereka. Nah, ini fakta yang sangat mengejutkan yang memang nyata ada di sekitar kita. Dan survei menunjukkan ketidakhadiran seorang ayah tidak hanya mempengaruhi psikologis seorang anak, tetapi juga kemampuan akademisnya akan terpengaruhi. Keperkembangan emosinya akan terpengaruhi, kepercayaan dirinya juga terpengaruhi. Akhirnya dapat berdampak negatif terhadap perilakunya dalam hubungan sosial, pertemanannya, komunitasnya, dan mempengaruhi akhirnya kemampuannya untuk menghasilkan secara finansial ketika dia nanti mandiri menjadi seorang yang dewasa. Sehingga fathers, dads, ayah di tempat ini, your roles are important. Peran Anda sangatlah penting. Kita akan belajar dari Kejadian 1, 2, dan 3. Bagaimana kejatuhan manusia. Tapi kita mau belajar dari kejatuhan manusia yang pertama ini, laki-laki. Supaya kita melihat apa yang salah yang dialami oleh Adam, supaya kita nggak mengakukan kesalahan yang serupa, tetapi kita belajar daripadanya dan tidak terpuruk di dalam lubang yang sama. Kejadian 3 kita lihat ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka ini adalah Adam dan Hawa. Karena mereka sudah makan buah yang Tuhan bilang jangan dimakan. Jadi mereka mendengar bahwa Tuhan sedang berjalan di Taman Eden. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau?
Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Alkitab menggambarkan Tuhan ini seperti layaknya manusia. Dalam konteks ini dia berjalan, derap langkah kakinya seakan-akan terdengar oleh Adam dan Hawa. Ini disebut antropomorfisme, yang artinya Tuhan yang roh digambarkan seperti layaknya punya sifat-sifat manusia. Supaya apa? Supaya kita yang manusia bisa mengerti atribut, sifat, karakter daripada Tuhan yang kita sembah dengan lebih baik lagi. Nah, Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Dengan pertanyaan yang serupa, judul khotbah saya adalah Man, where are you? Laki-laki, di mana Anda? Banyak laki-laki hari ini tidak mengambil peran posisinya sehingga kita melihat banyak ketidakteraturan terjadi. Mulai dari keluarga, dari gereja, dari bisnis, dari dunia edukasi. Banyak wanita, betul kalau kita ngeliat di dunia edukasi. Padahal nggak hanya untuk wanita, tetapi banyak pria boleh mengambil posisi di sana. Dunia arts and entertainment, dunia pemerintahan, dunia media. Kalau laki-laki hadir mengisi tempat-tempat yang Tuhan sudah memang rencanakan, saya percaya dunia akan menjadi tempat yang lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Kenapa laki-laki perlu mendengarkan? Saya percaya karena laki-laki Anda dipanggil, diciptakan, didesain oleh Tuhan untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam konteks suami istri, Anda dipanggil untuk memimpin secara bersama-sama suami dan istri. Tetapi tetap posisi kepemimpinan ada di bahu, di pundak seorang laki-laki, seorang ayah. Sehingga kalau keluarga digambarkan sebuah kereta, maka suami, maka ayah, Anda adalah lokomotifnya. Selama lokomotifnya berada di jalur yang tepat, maka seluruh gerbong itu eventually akan tiba di tujuannya. Tetapi ketika si lokomotif memilih untuk mengambil jalan yang salah, apa yang terjadi? Semuanya ikut. Oleh sebab itulah penting untuk laki-laki, untuk suami, kita bisa mengambil posisi, fungsi, peran yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap daripada kita. Nah, meskipun hari ini saya berbicara seputar laki-laki dan ayah, bukan berarti para istri atau wanita yang belum menikah tidak perlu mendengarkannya. Saya berharap para istri bisa memahami daripada panggilan seorang suami, potensi yang dimiliki oleh seorang suami, bahkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak Anda, terutama anak-anak laki-laki Anda. Sehingga Anda bisa dorong mereka untuk menghidupi panggilan itu. Anda para wanita single, saya berharapkan Anda bisa mulai mendoakan laki-laki yang seperti itu, yang menghidupi panggilan Tuhan. Sambil melihat laki-laki single nanti yang di sekitar sini yang mengatakan aminnya paling kenceng. Siapa tahu itu jodoh Anda. Nah, laki-laki single dan available, pastikan Anda aminnya harus kenceng. Somebody is watching you. Ada yang ngelihat Anda gitu. Tetapi lebih daripada itu Anda perlu menghidupi panggilan yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda. Buat laki-laki yang single dan tidak available, saya kehabisan alasan. God bless you. Ada tugas berat di hadapan Anda, tetapi saya percaya tugas berat ini disertai dengan sebuah hal yang sangat rewarding di dalam hidup Anda. Sehingga hal yang paling Anda sederhana bisa lakukan adalah ambil kelas forever committed untuk mempersiapkan Anda masuk ke dalam jenjang yang selanjutnya. Nggak ada sekolah bagaimana menjadi seorang ayah, belum ada. Apalagi bagaimana menjadi seorang laki-laki, belum ada. Banyak seminar demi seminar, tapi sekolah belum ada. Yang biasa terjadi di setiap budaya ada yang namanya upacara demi upacara atau rite of passage. Kalau kekristenan mungkin baptisan merupakan rite of passage-nya kita, menjadi dewasa di dalam iman kita. Kalau dalam budaya orang Yahudi, maka bar mitzvah adalah sebuah upacara untuk laki-laki dari anak-anak menjadi laki-laki yang dewasa. Untuk orang Amerika mungkin prom gitu ya. Dimana sekarang udah masuk ke Indonesia gitu. Ketika anaknya udah mulai prom, oh anak gue udah mulai gede nih gitu. Padahal nggak juga gitu. Prom sekarang bisa anak SMP saya dengar di sini mulai ada prom, gitu. Sehingga belum menentukan itu. Dan ada berbagai macam cara-cara yang unik
untuk bisa mentransisikan dari seorang anak menjadi laki-laki dewasa. Di Abjad Surabaya kita tidak melakukan rite of passage, tetapi kita punya banyak kelas dan komunitas yang kami berharap kita semua bisa tergabung di dalamnya, karena disitulah kita bisa saling menajamkan, saling belajar untuk menyelaraskan hidup kita dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Di parenting kita akan diajar bagaimana menjadi ayah, menjadi ibu yang lebih baik lagi. Di komunitas men kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi laki-laki yang Tuhan sudah gariskan, yang Tuhan sudah gambarkan. By the way men, nanti tanggal 1 ada pertemuan di mana judulnya adalah fear gitu, face everything and rise, kelihatan seperti itu ya, 1 Juni. Dan para wanita juga punya komunitasnya. Mereka akhir bulan ini 28 Juni kalau nggak salah akan ada perkumpulan para wanita, 29 hari Sabtu, di mana jam 3 sore Anda bisa mendaftarkan diri, nanti ada di Seed News yang kita bisa lihat bersama-sama. Kembali ke topik kita hari ini, men, where are you? Laki-laki di manakah Anda? Ada 3 hal yang kita mau pelajari bersama-sama. 3 hal ini saya harap Anda bisa catat, Anda bisa renungkan, Anda bisa evaluasi kembali nanti dalam perjalanan kehidupan Anda, para laki-laki dan ayah dan semua jemaat yang hadir di tempat ini sekaligus bisa mendukung para laki-laki dan ayah tersebut. Yang pertama adalah presence yang mau kita pelajari. Yang kedua, perspektif. Yang ketiga, purpose. Presence, perspective, and purpose. Yang pertama, presence. Ayat 9 tadi, Kejadian 3 ayat 9, Tuhan bertanya kepada manusia itu. Kata manusia itu sebetulnya bahasa Ibraninya adalah Adam. Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Padahal yang makan buahnya siapa? Yang terlebih dahulu makan? Hawa. Seharusnya yang ditanya sama Tuhan siapa? Kalau fairnya menurut saya loh ya, yang ditanya ya harusnya Hawa dulu. Lu ngapain makan buahnya? Tetapi Adam yang ditanya terlebih dahulu. Adam yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu. Dan sejak itulah laki-laki harus menanggung konsekuensinya. Setidaknya 3/4 daripada kesalahan rumah tangga ada di bahu laki-laki, suami. Ini yang ketawa ini kelihatannya korban begitu ya. Contohnya gini, kalau suami salah, istri benar, maka suami salah. Betul? Kalau suami benar, istri benar, suami salah. Kalau suami benar, istri salah, suami tetap salah. Nah yang terakhir, nanti kan 3/4 gitu ya. Suami salah, istri salah, istri benar. Jadi artinya laki-laki tidak pernah benar. Yang benar selalu wanita. Terima kasih Adam gitu ya. Tetapi setting the jokes aside, Adam merupakan prototipe laki-laki yang Tuhan taruh di dalam dunia tetapi gagal. Tetapi melalui kegagalan Adam, ayo kita belajar. Kita belajar dari kegagalan Adam tentang presence, tentang perspektif, dan tentang purpose. Sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Ketika Tuhan tanya, Adam kamu di mana? Kira-kira Adam ini, kira-kira Tuhan lagi tanya posisinya Adam. Tuhan tahu gak sih posisi Adam di mana? Tahu exactly, dia lagi sembunyi. Tahu persis titiknya, Tuhan tahu persis di mana karena dia Maha tahu. Sehingga itu bukan pertanyaannya Tuhan sebetulnya. Pertanyaan Tuhan yang lebih dalam adalah sebetulnya Adam, di manakah hubunganmu sama aku saat ini? How is your relationship with me right now? Kenapa kamu sembunyi? Adam gagal menjawab pertanyaan Tuhan. Makanya ayat 10 kalau kita ngelihat apa yang dilakukan Adam. Adam takut dan sembunyi. Sehingga kalau dalam hidup kita laki-laki ada ketakutan bukan datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita sembunyi, tidak berani untuk keluar, tidak berani untuk menghidupi panggilan kita sebagai laki-laki, sebagai ayah, something is not right. Kita perlu koreksi dulu apa yang gak betul ini. Hubunganku sama Tuhan most likely itu yang menjadi alasan pertama kenapa kita takut dan kita
sembunyi dari Tuhan. Nah kalau kita ngelihat beberapa ayat sebelumnya yang akan kita lihat, tapi Anda lihat bahwa iblis bertanya kepada Hawa, betul? Hawa, bener tak Tuhan ngomong begini? Nah ketika iblis tanya sama manusia dan ketika Tuhan tanya sama manusia, tujuannya beda. Kalau iblis bertanya untuk memanipulasi. Tetapi kalau Tuhan bertanya untuk merestorasi. Sehingga ketika Tuhan tanya pada Adam, Adam kamu di mana? Tujuannya Tuhan cuma satu, restorasi terjadi. Tujuannya Tuhan adalah Adam mau berani mengaku bahwa Tuhan aku di sini. Gak takut, gak sembunyi, Tuhan aku di sini, aku salah, pulihkan aku. That's what actually God wanted in the beginning. Tapi gak terjadi. Gak terjadi. Karena Tuhan pada dasarnya adalah Tuhan yang merindukan hubungan. Pada dasarnya Tuhan itu is God of relation. Kenapa? Kalau kita ngelihat dia itu Allah Tritunggal yang hidup di dalam hubungan yang sangat intim dan sempurna antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita ngelihat di Kejadian 1 ayat 26 dengan cepat berfirmanlah Allah ketika dia menciptakan manusia. Dia berkata seperti ini, baiklah kita, bukan aku. Dia bukan Tuhan yang indil-indil sendirian suka masuk ke kantornya nonton Netflix yang seperti saya katakan. Enggak, dia Tuhan yang suka berhubungan. Membangun relationship antara apa? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dikatakan di sana. Tuhan mau memberi kesempatan sebetulnya pada Adam untuk apa? Untuk dipulihkan dengan mengakui kesalahannya. Anda lihat bahwa Adam jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan hadir. Tetap hadir. Dia tetap datang ke Eden. Gitu. Pertanyaannya saya adalah bagaimana kita dengan para laki-laki dan para ayah. Apakah ketika anak kita salah, apakah di dalam musim-musim mereka ketika mereka mengalami hal-hal yang berat, apakah Anda hadir? Ketika istri Anda di musim-musim yang struggling dengan kehidupan mungkin secara emosional, tekanan-tekanan kiri kanan, secara keuangan dan lain sebagainya, apakah Anda hadir? Hari-hari ini yang terhilang adalah kehadirannya kita. Karena apa? Karena seringkali kita ada di gadgetnya kita, betul? Kita seakan-akan fisiknya hadir, tetapi secara pikiran kita nggak hadir. Bodily present, mind absent kata orang. Men, be present. Saya mendorong setiap laki-laki di tempat ini untuk hadir. Hadir di setiap musim kehidupan anak-anakmu. Hadir di setiap musim kehidupan pasanganmu. Hadir di setiap musim kehidupan keluargamu. Kenapa? Karena kehadiranmu itu akan membangun yang namanya koneksi. Presence creates connection. Sehingga kalau Anda merasa bahwa tidak ada koneksi antara suami dengan istri, tidak ada koneksi antara orang tua dengan anak, maka saran saya paling mudah adalah mulai hadir. Mulai hadir. Mulai hadir nggak hanya secara fisik tapi secara pikiran, emosional, spiritual Anda hadir di dalam kehidupan pasangan Anda, anak-anak Anda dan keluarga Anda. Di situ Anda akan melihat perbedaan. Tuhan hadir ketika Adam berdosa. Nah seringkali manusia ini kan gini ya, kita di kantor hadir badannya tapi otaknya liburan, betul? Siapa yang seperti itu? Ngaku aja lah. Waktu liburan otaknya di kantor. Ini yang saya ngomong gak present itu ini, gak hadir. Waktu di meja makan mikirnya bukan tentang anak, suami, istri, tapi kerjaan, liburan, dan lain sebagainya. Be present. Be present. Hadirlah. Seperti layaknya Tuhan hadir bahkan ketika Adam di poin terendah hidupnya dia. Ada satu waktu di mana kehidupan saya sebagai seorang ayah, saya tidak hadir dalam kehidupan anak-anak saya. Konteksnya kehidupan sekolah mereka. Karena mereka masih SD kecil, 1, 2, 3, 4 kemungkinan ya. Saya selalu punya teori pada saat itu bahwa kalau saya laki-laki sudah bekerja, itu kerjaannya banyak.
Tanpa berpikir bahwa istri yang di rumah kerjaannya juga banyak ternyata. Tetapi saya berpikir kerjaan saya pokoknya lebih berat gitu deh. Sehingga ketika pulang rumah saya bilang, aku ini udah capek. Gak mau ngurus anak-anak. Kamu aja yang ngurus, sekolahnya kamu aja yang ngurus. Ada masa-masa di mana Mary merasa dia sendirian. Dan saya tidak hadir di sana. Dia memikul beban untuk mengajarkan anak-anak kita dan saya tidak hadir di sana. Dan dia mengutarakan itu beberapa kali, mungkin sampai dia lelah. Sampai akhirnya saya mengakui bahwa I need to be present. Saya akhirnya hadir. Hadirnya dengan cara apa? Ya, mulai mengajar ke anak-anak gitu. Yang saya bisa, dalam konteks ini saya cuma bisanya matematika, yang lain saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya mengajarkan matematika. Itu pun dalam frustrasi gitu ya, penuh dengan kefrustrasian. Tetapi ketika saya melakukan itu, saya melihat bahwa Mary mulai merasa bahwa dia dimengerti, bahwa dia merasa dia nggak sendirian. Padahal beban yang saya pikul, pelajaran banyak tuh ya. Matematika cuma satu dari mungkin berapa sih, 10 atau berapa mata pelajaran gitu. Tetapi itu menolong dia bahwa we are in this together. Saya mau para ayah Anda hadir di setiap musim kehidupan anak-anak Anda. Ketika Anda punya anak yang kecil, bayi Mas Yan, hadir sejak mereka bayi, ganti popok mereka, mandikan mereka. Ketika mereka mulai punya masalah struggle, hadir di sana. Kehadiran Anda itulah yang akan membuat perbedaan di dalam kehidupan anak-anak Anda. Ambil bagian Anda meskipun itu kecil, meskipun itu nggak besar. Disitulah Anda akan melihat bahwa ada unity di dalam suami dan istri. Masih dalam poin hadir. Saya mau bicara kepada para ayah. Kata-kata Anda para ayah di tempat ini. Dan laki-laki nanti yang Anda menjadi ayah. Your word carries weight. Kata-kata Anda itu bobotnya besar sekali. Saya nggak bisa ngomong bobotnya berapa kalinya kata-kata daripada seorang mama atau seorang wanita gitu. Tetapi kata-kata pria, kata-kata seorang ayah bobotnya lebih besar buat anak-anak kita. Andy Stanley pernah berkata seperti ini, ngomong tentang kata-kata, source determines weight. Weight determines impact. Impact determines outcome. Sumber menentukan bobotnya. Bobot menentukan dampak yang terjadi di dalam kehidupan anak tersebut. Dan dampak itu bisa menghancurkan kalau negatif, atau kalau positif dia akan membangun. Pilihannya ada di kita. Dan sekali lagi kita harus sadari bahwa source determines weight. Sumber dari mana kata-kata itu, dari tukang parkir, dari temennya, atau dari orang tua, itu bobotnya lain-lain. Dan disitulah saya berharap mulai memikirkan. Sebelum kata-kata yang keluar dari mulut kita, pastikan bukan kata-kata yang menghancurkan. Bukan kata-kata yang mengecilkan, yang mengerdilkan mimpi Tuhan. Tetapi kata-kata yang membangun, memberi kehidupan, membangkitkan semangat, yang memberikan mereka masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Fathers, dads, your words are that powerful. Begitu hebatnya. Ada satu musim dalam kehidupan saya, karena saya ini orangnya lebih punya ekspektasi yang lebih banyak lah terhadap anak-anak. Mungkin itu kata-kata yang gak tahu bagaimana membahasakannya. Saya menaruh harapan yang tinggi terhadap anak-anak kami. Terutama anak yang sulung, firstborn. Firstborn biasanya siapa firstborn tempat ini? Biasanya dituntut sama orang tua lebih tinggi. Saya menuntut Faith untuk taat semua peraturan. Saya menuntut Faith untuk bisa menjadi contoh, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Lebih daripada adiknya. Dan dalam proses itu, saya tanpa sadar saya sering menegur. Saya sering memarahi dia. Dan saya jarang memberikan komplimen. Jarang memberikan afirmasi. Jarang memberikan pujian terhadap dia. Sampai suatu musim dalam kehidupannya dia, kira-kira dia kelas 5 SD. Dia mulai menjauhkan diri dari saya. Faith begitu merindukan afirmasi, kata-kata pujian dan lain sebagainya. Dia sudah pernah bersaksi ini. Sehingga she was willing to do anything
untuk mendengarkan orang mengafirmasi dia, memuji dia, mengencourage dia, bahkan at the point of lying. Bahkan kalau dia harus berbohong. Sehingga dari situlah hubungan kami semakin jauh karena kami melihat dia berbohong, dia melakukan kesalahan demi kesalahan lebih besar. Saya dan Fit terutama hubungannya semakin renggang. And it took us 6 years. Perlu kami waktu sekitar 6 tahun untuk Tuhan bisa memulihkan. Itu untuk cerita yang lain yang Anda mungkin bisa lihat di kesaksian Fit di beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya mau kasih tahu kepada para ayah di tempat. Tadi kalau yang pertama saya bicara bahwa kata-kata itu yang kita keluarkan bebannya berat. Di waktu yang bersamaan, kata-kata yang kamu tahan, yang tidak kamu ucapkan, itu juga punya potensi yang besar. Kata-kata apa? Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang memuji dia. Kata-kata yang menguatkan dia. Kata-kata yang mengafirmasi dia. Kalau Anda nggak keluarkan, itu juga akan membawa dampak. Dan dampaknya akan menghasilkan sesuatu. Disinilah saya berdoa setiap hari kita, terutama para ayah yang nggak banyak omong gitu ya. Biasanya para ayah nggak banyak omong kan. Seperti saya, how's your day? Good, berhenti di sana gitu. Kalau Anda nggak percaya, mungkin Anda pikir saya ini orangnya suka ngomong. Saya suka ngomong ketika saya dikasih mic. Ketika nggak ada mic nggak ngomong biasanya. Fathers, dads, if you are man of few words, kalau Anda nggak banyak omongan, saya hari ini mau memohon kepada siapa Anda untuk royal di dalam memberikan encouragement, memberikan kata-kata kehidupan, kata-kata yang mengafirmasi kepada anak-anak Anda. Karena itulah yang akan mempersiapkan mereka, meluncurkan mereka untuk ke musim yang baru, untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan ditahan-tahan. Learn from my mistakes. It took us 6 years akhirnya untuk Tuhan bisa mulai memulihkan. Yang pertama tadi, be present. Kalau bicara tentang presence, maka be present. Hadirlah. Yang kedua, perspektif. Di ayat selanjutnya, Kejadian 3 ayat 11a, setelah Adam sembunyi dan takut gitu ya. Tuhan kembali tanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang kasih tahu kamu? Who told you? Who told you? Ini bicara tentang perspektif. Perspektif adalah bagaimana kita melihat pertama-tama diri kita sendiri. Itu perspektif. Our perspective, the way we see ourselves, okay, itu akan menentukan bagaimana kita melihat dunia di sekitar kita dan menentukan bagaimana dunia melihat kita. Saya ulang lagi. The way we see ourselves, perspektif kita tentang diri kita akan menentukan bagaimana kita melihat dunia dan menentukan bagaimana dunia melihat kita. Kalau saya, perspektifnya adalah saya orang yang gagal, orang yang kecil, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa yang besar. I cannot accomplish great things. Maka ketika saya melihat dunia di luar, saya melihatnya apa? The world is not fair. Dunia ini bukan tempat untuk aku. Dan sebaliknya dunia melihat saya sebagai orang yang gak percaya diri. Orang yang kecil, orang yang kerdil, just because of my own perspective. Makanya ketika Tuhan tanya pertanyaan yang kedua kepada Adam, who told you that you were naked? Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang, Adam? Perspektifnya kamu dapat dari mana? Stephen Covey bilang seperti ini, the way we see the world, not as it is. Kita melihat dunia bukan seperti apa adanya realitas, tetapi seperti bagaimana kita melihatnya. Ketika kita membuka mulut kita untuk mendeskripsikan apa yang kita lihat, sebetulnya kita sedang mendeskripsikan diri kita sendiri, perspektif kita, dan paradigma kita. Sehingga perspektif kita ini banyak dipengaruhi oleh hal yang di luar sana. Makanya Tuhan tanya, Adam, aku gak kasih tahu kamu telanjang loh. Siapa yang kasih tahu kamu? Siapa yang kasih tahu kamu? Siapa yang mempengaruhi perspektifmu? Pertanyaannya apa yang mempengaruhi perspektif kita? Para laki-laki, para ayah di tempat ini. Siapa yang ngasih tahu kepadamu kalau laki-laki harus sukses dan kaya dulu baru bisa cari jodoh? Siapa yang kasih tahu kepadamu suami tidak boleh terlihat lemah dengan mengalah?
Siapa yang kasih tahu kepadamu laki-laki akan dihormati kalau dia kaya atau terlihat kaya? Siapa yang kasih tahu kepadamu laki-laki ya begini modelnya, nggak bisa berubah? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ketika berbicara perspektif, maka ada dua kubu, dua polarization. Kubu yang pertama adalah Tuhan, kubu yang kedua adalah dunia. Kubu yang pertama theos, kubu yang kedua kosmos. Dan di dalam konteks ini, di mana kita mendekat, proximity matters. Di mana kita mendekat, di mana kita menyendengkan telinga kita, disitulah kita semakin dipengaruhi oleh bagian tersebut. Menyendengkan kepada firman Tuhan, kepada kebenaran, disitulah perspektif kita mulai dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya juga berlaku sama kalau kita mengarah semakin mendekat ke kosmos, dunia, apa yang dunia katakan. Jangan salah, banyak hari ini di Instagram, Anda ngelihat banyak quotes yang begitu baik, banyak quotes yang begitu positif, tetapi belum tentu itu kebenaran. Dan itu bisa membahayakan kita. Oleh sebab itulah perspektif kita perlu senantiasa diperbaharui. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Senantiasa diperbaharui, senantiasa diperbaharui, senantiasa mendekatkan, izinkan firman Tuhan membentuk perspektif kita. Perspektif determines identity. Perspektif akan membentuk identitas kita. Kalau Anda ngelihat 12 pengintai yang dikirim untuk ke tanah perjanjian, mengintai tanah perjanjian, 10 kembali dan ngomong apa? Nggak bisa, itu raksasa yang makan penduduknya, gede-gede. Kita ini seperti belalang. Anda lihat, perspektif mereka ngelihat si penduduk tanah yang terjanjikan Tuhan ini, tanah Kanaan ini, itu gede-gede. Sehingga dia akhirnya apa? Mengidentifikasi dirinya dengan apa? Belalang. Perspektif akan menentukan identitas kita. Sedangkan 2 daripada 12, Kaleb dan Yosua, mereka berkata, you know what? Aku pilih untuk dengarkan theos. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau dia dapat memberikannya, maka dia akan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu kepada kita. Disitulah akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan 10 dan generasi yang tua nggak bisa masuk. Musa, kalau Anda melihat Musa, ketika Musa harus diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, Musa kasih tahu Tuhan perspektifnya dia. Coba kita melihat di dalam Keluaran 4 ayat 10 dan 11 dengan cepat. Dia berkata, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Coba Anda melihat kata yang ditebalkan di sana. Dahulu pun tidak. Sejak engkau berfirman hambamu pun tidak. Dahulu ini kapan? Dahulu itu referensinya adalah ketika dia masih di Mesir. Sekarang dia lagi di penggembaraan. 40 tahun dia di penggembaraan di sini. Di akhir penggembaraannya dia ini. Tapi dia berkata berarti 40 tahun yang lalu mungkin atau 45 tahun yang lalu itu some people told him about his speech, his ability to speak. Beberapa orang mungkin di Mesir gurunya dia, rekannya dia, saudaranya dia, papa mama angkatnya dia mungkin ngasih tahu bahwa Musa kamu gak cocok jadi pemimpin, lu gak cocok, lu gak bisa ngomong soalnya. Who told you? Ayat 11. Tuhan berkata sebetulnya pertanyaan yang sama ke Adam. Seakan-akan dipertanyakan ke Musa. Who told you? Tapi Tuhan jawabnya seperti ini. Siapa yang buat lidah manusia? Siapa yang buat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Perspektif mana yang kau izinkan Musa? Kosmos atau theos? Perspektif mana para laki-laki, para ayah di tempatnya yang kau izinkan? Tuhan atau dunia yang membentuk siapa Anda? Men, pay attention to your perspective. Laki-laki, para ayah, mulai perhatikan perspektif Anda. Anda uji dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu gak sesuai, buang. Kalau itu gak sesuai, buang. Kalau itu gak sesuai, buang. Maka perspektif Anda semakin hari semakin serupa dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dan disitulah identitas Anda semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saya suka kata-kata pay attention. Pay, you have to pay. Anda harus bayar perhatian. Kenapa? Kalau Anda gagal untuk membayar perhatian di sini,
Anda mungkin akan membayarnya dengan harga yang mahal di tempat yang lain. Bisa-bisa Anda membayarnya dengan mahal di keluarga Anda, di dalam hidup anak-anak Anda, di dalam kehidupan pertemanan saudara, dan lain sebagainya. Pay attention to your perspective. Abraham membayarnya dengan harga yang mahal. Dia gagal menjawab pertanyaan Tuhan. Who told you? Karena dia gagal, dia menyalahkan Hawa dan menyalahkan Tuhan. Di ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan. Jadi dia nyalanya 2 kali. Gitu. Dia nyalain si Hawa dan dia nyalain Tuhan. Ini gara-gara perempuan dan gara-gara lu kasih dia di samping gua. Maka gua makan, maka gua jatuh dalam dosa. Seringkali ketika kita nggak tahu identitas kita, yang kita lakukan adalah kita mulai menyalahkan orang. Ya ini papa mamaku yang bikin aku kayak gini. Ya ini gara-gara istriku nih. Ini gara-gara suamiku. Ini gara-gara anak-anak nih gue jadi sekarang temperamennya tinggi gitu. Siapa yang bilang? Who told you? Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? You mau dengerin dari kosmos atau dari teos, dari dunia atau dari kebenaran firman Tuhan? Jadikan firman Tuhan sebagai filter cara pandang kita. Yang pertama, presence, be present. Yang kedua, perspective, pay attention to your perspective. Yang ketiga, purpose. Katakan sama-sama purpose. Tujuan atau purpose menjawab pertanyaan mengapa sesuatu diciptakan. Tujuan menjawab pertanyaan mengapa sesuatu diciptakan. Kalau saya tanya kenapa kendaraan diciptakan, jawabannya kendaraan diciptakan supaya manusia bisa berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Makanya ada mobil, ada sepeda, ada motor, ada kapal, ada pesawat, ada baling-baling terbang dan lain sebagainya. Baling-baling terbang ada loh sekarang, drone namanya kan ya. Yang nggak tahu Doraemon nggak apa karena sudah lain generasinya. Tetapi dalam konteks ini kita mulai melihat bahwa tujuan itu menjawab pertanyaan mengapa. Adam diciptakan dengan tujuan. Meskipun Alkitab nggak mencatat pertanyaan yang dilontarkan. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Where are you Adam? Pertanyaan yang kedua, who told you? Pertanyaan yang ketiga tidak tertulis dengan jelas tapi tersirat. Di mana? Kejadian 1 ayat 26. Di mana Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa dikatakan di sana. Jadi Adam pertama-tama dikasih tujuan untuk berkuasa menguasai dunia dan alam semestanya. Yang kedua di Kejadian 2 ayat 15. Ketika Tuhan berkata, Adam, engkau harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dikasih tujuan. Adam dikasih tujuan. Tetapi Adam gagal menghidupi tujuannya. Karena apa? Karena dia memilih untuk melanggar perintah yang hanya satu doang. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan itu dia langgar. Dia gagal menghidupinya. Tahukah Anda bahwa ada tujuan untuk semua hal yang diciptakan? Meskipun itu tujuannya mungkin kecil sekali gitu. Bulu hidung kita gitu ya. Tujuannya ada. Anda mungkin nggak lihat, tapi ada tujuannya. Tetapi ketika kita tidak mengetahui tujuan dari sesuatu diciptakan, contohnya ini. Kalau kita nggak mengetahui ini buat apa, bukan berarti ini tidak ada tujuannya. Tetapi karena kita belum tahu saja. Tetapi kalau kita ignore, kalau kita memilih untuk tetap tidak mau tahu, maka kita bisa akhirnya cenderung untuk menyalahgunakan alat ini untuk nulis. Ya nggak bisa, ini clicker bro, gitu. Nggak bisa untuk nulis. Ini yang dinamakan abuse, abnormal use. Viktor Frankl berkata seperti ini. A man who lacks purpose distracts himself with pleasure. Seseorang yang tidak atau kurang punya tujuan, maka dia akan mengalihkan dirinya dengan kesenangan-kesenangan yang tidak ada artinya. Ini yang namanya abuse. Ini yang namanya hidup
kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah bisa di-abuse. Abnormal use. Pastikan kita punya tujuan yang jelas. Karena tujuan kita akan memandu aktivitas-aktivitas kita. Purpose guides activity. Kalau kita melihat aktivitas-aktivitas kita salah, berarti jangan cuma merubah aktivitasnya. Karena ini temporer. Yang harus diperiksa adalah tujuannya sudah betul atau belum. Jangan-jangan kita nggak punya tujuan yang jelas, maka aktivitas itu terus berjalan. Maka kita perlu memeriksa tujuan kita. Karena purpose guides activities in our lives. Saya bagikan sebuah framework dari A.R. Bernard yang begitu bagus untuk membantu kita menemukan tujuan atau panggilan dalam hidup kita. Beliau juga berkata bahwa we don't define our purpose, but we discover our purpose. Kita itu tidak menentukan tujuan kita, tapi kita menemukan tujuan kita. Karena Tuhan sudah punya rencana dalam hidup Anda dan saya. Dia sudah merencanakan, bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itulah kita tidak perlu mendefinisikan, kita cuma perlu menemukan. 4 kerangka ini akan membantu kita untuk menemukan dalam bentuk 4 pertanyaan. Yang pertama, where are you in life? Yang kedua, where do you want to be in life? Yang ketiga, why do you want to be there? Yang keempat, what do you have to do to get there? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi kalau Anda pikirkan, sebetulnya ini akan membantu kita untuk menyelaraskan dengan tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Where are you in life? Di mana Anda saat ini berbicara seperti layaknya kalau kita punya GPS saya ini paling updated, tetapi agak goblok karena dia nggak bisa tahu saya di mana. Saya sudah ada di Majen Sungkono, Surabaya, tetapi posisi GPS saya masih mengatakan saya di Sidoarjo. Jadi percuma itu GPS canggih kalau dia nggak bisa kasih lihat di mana saya berada saat itu. Sama halnya dengan rencana yang Tuhan siapkan begitu besar, identitas yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita nggak bisa mengakui bahwa God, I have sinned against you, I need your presence. Disitulah maka sebetulnya sisanya akan sulit untuk dijawab. Yang pertama Anda harus bisa jawab dulu, where are you in life? Laki-laki, di mana engkau saat dalam hidup? Dalam keluargamu di mana? Keluargaku lagi kurang bagus, pastor. Hidupku lagi berantakan, pastor, nggak punya prioritas yang jelas. Oke, now that's a good start. Baru Anda tanya, where do you want to be in life? Kamu mau keluarga yang seperti apa yang kamu bangun? Kamu mau hidup seperti apa yang nanti kamu capai? Pertanyaan ketiga akan mengklarifikasi dengan lebih baik lagi, why do you want to be there? Kenapa kamu mau punya keluarga yang seperti itu? Yang kayak keluarga si Mawar, kenapa gitu? Jawab dulu gitu. Supaya kamu bisa menentukan berikutnya, kenapa kamu mau jadi kaya? Jawab dulu, why? Disitulah baru Anda bisa menentukan langkah selanjutnya. What do you need to do? Apa yang perlu Anda lakukan untuk Anda bisa mencapai tujuan tersebut? Di dalam hidup kita, para laki-laki dan ayah, ada 2 macam pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama adalah yang disebut dengan by default. Yang kedua adalah by design. Kalau kita berbicara tentang kedewasaan, coba kita bicara tentang dewasa. Maka by default, hukum Indonesia menyatakan ketika Anda 21 tahun ke atas atau sama dengan 21 tahun, Anda sudah dewasa. Tetapi by design, Anda belum tentu dewasa di sini. Karena ada banyak orang yang usianya 55 tapi masih kayak anak-anak. Siapa yang kenal? Ada beberapa dari mereka, betul di luar sana. Karena mereka ternyata untuk jadi benar-benar dewasa itu perlu intensional. Perlu by design. Caranya gimana? Ambil yang namanya tanggung jawab. Ini seperti di mana? 1 Korintus 13
13 ayat yang ke-11 Paulus berkata ketika aku kanak-kanak aku berpikir, aku berperasa, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa aku menanggalkan semuanya itu. Artinya apa? Ketika kamu mau menjadi dewasa secara desain Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi dewasa. Maka Anda harus ambil tanggung jawab atas apa? Atas perasaanmu. Jangan berkata gara-gara dia perasaan gue galau ini. Enggak, lu punya kendali. Pikiranmu tanggung jawab, perkataanmu tanggung jawab, perbuatanmu tanggung jawab. Maka disitulah kita bisa mengalami yang namanya proses pertumbuhan by design. Kalau kita bicara tentang Kristen, menjadi orang Kristen itu ketika pergi ke gereja. By default, gereja. KTP-nya Kristen, maka dia by default sudah orang Kristen. Tetapi by design ketika dia jadi murid, disinilah dia sebetulnya baru menghidupi desain yang sebenarnya seorang Kristen. Bukan hanya ke gereja toh. Nah kalau kita bicara ayah, maka by default Anda akan menjadi seorang ayah ketika yang namanya punya anak. You're right. Ini artinya posisi. Tetapi seringkali banyak ayah itu berhenti di sini. Titelnya aja ayah. Tapi dia tidak bisa punya koneksi yang lebih dalam lagi ke anak-anaknya, nggak bisa ngerti anak-anaknya lebih dalam. Kenapa? Karena dia tidak menghidupi desain awal seorang ayah. Desain awal seorang ayah adalah ketika dia punya yang namanya tujuan. Otak saya sudah lebih cepat dulu. Ini fungsi maksudnya. Ketika dia punya tujuan, tujuannya apa sih seorang ayah? Melindungi. Tujuannya apa sih seorang ayah? Untuk membangun. Tujuannya apa sih? Mendisiplin. Tujuannya apa sih? Mengayomi, mencukupkan. Ini tujuan daripada ayah. Mengajar. Tapi kalau kita cuma berhenti di sini, maka seringkali yang terjadi di sini adalah we get lost. Itu yang terjadi sama Adam. Adam ketika di poin dia purpose-nya nggak jelas, desainnya dia nggak dia hidupi, he got lost. Dia ada di Taman Eden, tetapi dia tersesat. Berapa banyak yang ada jadi orang tua, jadi ayah, tapi tersesat. Gak ngerti apa yang harus dilakukan. Karena dia belum menghidupi tujuannya sebagai seorang ayah. Saya berharap kita mulai menghidupi tujuan kita sebagai seorang ayah. Sebagai seorang murid. Bukan hanya datang ke gereja. Sebagai seorang yang dewasa, hidupi dengan mengambil tanggung jawab atas perkataan, perasaan, pikiran, dan perbuatan kita. Men, be purposeful. Ini yang poin yang ketiga saya. Be purposeful. Be purposeful in your life. Tanpa tujuan hidup, maka ada kemungkinan besar orang lain akan menggunakan hidup Anda untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itulah Anda perlu menemukan, bukan menentukan, menemukan tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda. Para laki-laki dan para ayah di tempat ini. Fathers, dads, you are created with purpose. Be purposeful, be intentional. The first Adam is the prototype. Adam yang pertama saya sebutkan tadi prototipnya yang gagal memang. Tetapi the second Adam, Jesus himself, is the archetype. Dia adalah pola dasar. Kalau kita bicara pola dasar berarti semua yang kita lakukan akan ngeblat atau mengikuti daripada archetype tadi. Yesuslah yang menjadi pola dasarnya. Adam yang pertama membantu kita mengetahui apa yang salah. Adam yang kedua menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita dan memberikan teladan untuk kita ikuti. Saya mau tunjukkan summary-nya.
yang bisa dilihat di sini. Mungkin bisa dibantu ini digeser supaya bisa terlihat di screen. 3 poin ini, presence, perspective, and purpose. Presence creates connection. Perspective determines your identity. And purpose guides your activity. Kalau kita melihat Adam yang pertama, dia gagal. Dia tidak hadir di dalam kehidupannya si Hawa. Dia nggak hadir. Kalau Anda baca sebetulnya cukup menarik. Adam sebetulnya nggak terlalu jauh dari Hawa waktu dia bercakap-cakap sama ular. Kemungkinan besar dia melihat dan kemungkinan besar dia tahu tapi dia biarkan. He was not being present. He failed. Tetapi Adam yang kedua dia hadir. Yesus hadir bahkan sampai di titik di mana dia mati di atas kayu salib ganti Anda dan saya. Bahkan ketika dia naik ke surga dia berkata, aku gak akan meninggalkan engkau. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang namanya Roh Kudus and he will be with you forever. Hadir senantiasa. Oleh sebab itulah laki-laki, para ayah Anda dipanggil untuk hadir. Be present. Perspektif. Adam yang pertama menyalahkan siapa? Nyalain Hawa, nyalain Tuhan. Tetapi Yesus karena dia tahu identitasnya siapa. Siapa identitasnya? Dia berkata, meskipun aku anaknya Tuhan, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. He served. Dia nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia melayani. Karena dia tahu identitasnya dengan benar, maka ketika iblis mencobai dia di padang gurun, dia menang. Because he knew exactly who he was. Perspektifnya dia benar karena apa? Because he was the word. Pada mulanya dia adalah firman bukan? Firman itu ya dia ya Yesus ini. Sehingga dialah penjelmaan dari firman. Semua perspektif hidup Yesus didasarkan akan firman. Dan ketika bicara purpose, Adam yang pertama tersesat. Tetapi Adam yang kedua, dia gak tersesat. Bahkan dialah jalan, kebenaran, dan hidup. So man, be purposeful. Be purposeful. Pay attention to your perspective and be present. Kalau Anda bisa menghidupi ini, para laki-laki, para ayah, I can guarantee you, the world is gonna be a better place. Your family is gonna be in a better place. The church is gonna be in a better ground. Because you, karena laki-laki mengambil tugas dan peran yang Tuhan sudah desain sejak awalnya. Be present, pay attention to perspective, and be purposeful. Nanti Anda bisa baca di Mazmur 127 dan 128 yang kita baca tadi di awal. Sambil kita bangkit berdiri. Maka Anda akan melihat bahwa Tuhan mengagendakan keluarga yang berhasil. Anak-anak yang berhasil dibagikan seperti anak panah yang siap diluncurkan kemanapun mereka pergi. Karena ada laki-laki, Mazmur 128 berkata ada laki-laki yang takut akan Tuhan. Man, your first call that you need to answer. Laki-laki, panggilan pertama yang perlu Anda jawab adalah, do you have that fear of the Lord? Kalau Anda sudah punya itu, maka Anda sebetulnya sudah satu langkah di depan. Tinggal Anda pastikan Anda mengundang hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Dan Anda hadir di dalam kehidupan anak-anak Anda. Anda download perspektif yang Tuhan mau tentang hidup Anda. Identitas Anda sehingga Anda bisa upload itu ke anak-anak Anda. Dan Anda mulai temukan tujuan hidup Anda apa. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, seorang karyawan, seorang bos dan lain sebagainya. Sehingga disitulah Anda bisa memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus, Engkau terus mengetuk hati para laki-laki, para ayah di tempat ini. Sehingga aku berdoa, I release the anointing that will break every curse, that will set them apart. Mereka tidak membentuk perspektif mereka sesuai dengan apa yang dunia tawarkan, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menggenapi, menghidupi, mengenali panggilan, tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Dan yang pertama dan terutama,
mereka memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. And they can be present with their family, with their loved one. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan laki-laki yang takut akan Kau. Bangkitkan para pria yang takut akan Kau. Bangkitkan para ayah yang takut akan Kau. Sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang kuat. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1, jika bukan Tuhan yang membangun maka sia-sialah kami yang membangun. Bukan Tuhan yang mengawasi, sia-sialah penjaga yang mengawasi kota. Tuhan, aku berdoa, kami mengandalkan kekuatan-Mu. Kami mengandalkan Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk menghidupi setiap panggilan kami, para laki-laki di tempat ini, para anak-anak muda di tempat ini, para ayah di tempat ini, para kakek nenek di tempat ini. Sehingga kami boleh melihat generation after generation, generasi demi generasi memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya, yang sudah menerima, sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan. Engkau punya mimpi yang indah, hidupmu berharga. Jangan kau sia-siakan. Tapi karena hati kita berubah, kita bukan batu. Kita seperti spons yang semakin lama hidup kita semakin besar. Bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ketika engkau sudah restored, engkau sudah sembuh, engkau sudah semakin besar. Jadilah berkat FGF Youth Surabaya. Ketika engkau dikasih, kasih orang lain. Pendaftaran untuk baptisan selam sudah dibuka. Daftarkan diri Anda sekarang. FGF Women mengadakan Emotion Thermometer bersama Pastor Ashley dari ECC Church. Sabtu 29 Juni 2024 di FGF Surabaya. Registrasikan diri Anda sekarang. IFGF Men, Face Everything and Rise, Senin 1 Juli 2024 di IFGF Surabaya. Daftarkan diri Anda sekarang. College Community diadakan Sabtu 29 Juni jam 6 sore.
Dear Daddy. Thank you for the hard work. And he gave 5 for me. Sudah selesai kan? Tadi kamu finish already. I know you love me so much. Yes. Yes. Coba. And willing to do anything for me. A horse? A pony? Unicorn. Maybe you made a lot of mistakes. But you are perfect, Daddy, for me. I love you, Daddy. Happy Father's Day. Kita belajar banyak hari ini, saya berdoa kebenaran firman ini bisa membantu kita untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik dalam kehidupan kita yang mendatang. Nah, saya tadi tuh ngeliat video saya tadi, saudara. Saya pengen tanya sama istri saya, kok kirim yang videonya itu sih kelihatan cuma rambutnya doang, nggak ganteng maksimal gitu ya. Terus saya teringat Pastor Robi tadi ngomong, yang keempat tadi bilang kan ketika saya salah, ya kan, saya salah kan, tampil gitu-gitu aja gitu ya. Istri saya salah juga kan, pilih videonya. Jadi istri benar, jadi saya nggak usah tanya. Saya cukup sini aja, cuman ngomong, ya sudah, gitu aja. Oke, untuk yang pertama kali datang di FGF Surabaya, perkenalkan nama saya Alan. Izinkan saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian tempat ini. Ketika Anda datang pertama kali, jangan berhenti sampai di situ. Pastikan Anda turun ke bawah nanti, bertemu dengan teman-teman di info booth. Ini merupakan suatu tempat di mana nggak cuma hari Minggu kita bisa datang, tapi saya percaya menjadi suatu tempat di mana kita bisa menemukan apa yang kita sebut rumah. It's not a perfect place, but we are proud to call it our home. So please do come waktu ada setelah selesai dari kebaktian ini ke bawah untuk Anda bisa bertemu dengan tim dari info booth kami. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang pingin bertemu dengan ngobrol ataupun didoakan Bapak tim dari pastoral, Anda bisa datang ke connection di bawah. Setelah Anda turun ke lantai 1 di dekat tangga, Anda bisa belok ke kiri. Di situ tim dari pastoral sangat ingin berbicara, juga berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian di tempat ini. Pengumuman selanjutnya adalah ada baptisan pada hari Minggu tanggal 23 ini. Ketika Anda mungkin sudah disentuh oleh Roh Kudus dan ingin untuk dibaptis, Anda bisa menghubungi info booth di bawah, daftar melalui app dari FGF Surabaya, di website juga bisa. Intinya pokoknya kalau Anda bingung, info booth adalah sahabat terbaik Anda. Tanyakan segalanya di sana, Anda bisa berikan segala informasi tentang FGF Surabaya. Dan juga tim dari Sarum Mission dan Genpet akan melakukan perjalanan Sarum Mission di Pulau Mentawai. Mereka akan merenovasi tempat belajar dan ruangan iKids di sana. Kita lihat itu kondisinya juga sudah mulai kurang layak ya. Jadi mereka membuka donasi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman tergerak hatinya untuk mendonasi, pastikan Anda bisa memberikan melalui QRIS ini atau bertanya juga di info booth di bawah gimana caranya untuk bisa memberikan donasinya. Saya percaya sekecil apapun, sebesar apapun itu menjadi suatu arti bagi mereka yang di sana. Amin. Nah, selanjutnya setelah ada itu baptisan, donasi, ini yang akan mungkin kita tunggu-tunggu ya. Sebelum itu, tapi saya bikin pengumuman untuk persembahan, saudara. Sudah lama mungkin gak disebutkan, saya percaya ketika kita datang, Tuhan ngomong apa? Berikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Jadi Anda bisa memberikan secara cashless, bisa melalui QRIS,
di depan transfer edisi dimanapun Anda berada, mari kita berikan dengan sukacita. Kita akan ada sedikit surprise nih hari ini ya untuk para ayah. Jangan keluar dulu, ini adalah surprise yang dilakukan oleh anak-anak kita di tempat ini. Silakan semuanya datang, masuk ke sanctuary, temukan orang tua kalian, temukan papa kalian di tempat duduk. Mungkin orang tua papanya bisa angkat tangan dan melihat memanggil anaknya. Sambut mereka. Silakan lambaikan dan panggil nama anak-anaknya. Ini momen yang sangat kita tunggu sebagai mungkin ayah, melihat bagaimana anak-anak kita bisa bersama-sama di rumah Tuhan, bertumbuh bersama, melayani bersama. Silakan ditemukan dedinya, mana dedinya? Yang di balkon juga bisa ya. Kalau sudah ketemu papanya sama anaknya, hai come here. Kalau sudah ketemu papanya, bisa dipeluk anaknya, boleh didoakan, boleh dikata-katakan segala pujian, apa yang baik. Thank you. Wow. Come here, we did it. Udah ditemukan ini? Papa mamanya? Alright, senang ya? Oke, udah pada ketemu papa mamanya? Masih ada yang belum? Bisa angkat tangan? Ya, biar dibantu tim usher untuk bisa ditemukan dulu papa mamanya. We're gonna pray together, kita akan berdoa bersama. It's alright, ditunggu sampai ketemu papa mamanya. Everyone will find the daddy. Alright. Hey, thank you tim usher nih, luar biasa ya. Lari ke kanan kiri, temuin papanya, gendong, lari-lari. Namanya siapa? Oh, anyone mungkin papa mamanya bisa lihat the kids yang di depan pakai baju biru. Di kelas apa? Namanya siapa? Aaron. Aaron. Panggilan buat dedinya Aaron. Sama Bapak Minggo, anaknya ada di depan. Oh, Minggo nggak ada? Yuli. Sama Aaron, dedinya Aaron ada? Oh, itu. Asher, dedinya Aaron di sebelah kanan tuh. Iya.
Udah kekumpul semua? Asher, all good? Oke, yuk kita bisa sama-sama tumpangin tangan ke anak-anak kita. Doakan apa yang menjadi tujuan, impian, dan apa yang menjadi Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa sama-sama sebagai orang tua, terutama sebagai ayah. Udah kita berdoa yuk. 1, 2, dan 3. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami semua. Ini semua adalah anak-anak yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa sebagai ayah Tuhan. Kami orang yang tidak sempurna Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk kami hadir di dalam keluarga kami. Kami mau belajar Tuhan untuk melihat perspektif-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Sehingga kami bisa berfungsi dengan baik dalam keluarga kami sebagai ayah Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap tujuan yang hanya dari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tujuan yang mulia Tuhan yang Kau tentukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan kami berdoa bersama Tuhan. Ada suatu kuasa yang turun di dalam kehidupan kami. Para ayah di tempat ini Tuhan. Untuk kami bisa berfungsi dengan baik. Terlepas dari segala kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang menyempurnakan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Yesus adalah pengharapan kami. Dan Dialah yang akan menyelesaikan setiap apa yang telah Kau tentukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam keluarga kami. Apa yang baik, apa yang mulia Tuhan telah Kau tentukan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu. Bantu kami Tuhan, pikiran kami, hati kami Tuhan selalu diubahkan menjadi serupa dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam keluarga kami. Engkau ada buat keluarga kami. Dan Engkau memberikan Tuhan kemenangan di dalam kehidupan kami. Jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan berkati engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, pergilah dan jadikan segala murid bangsa muridku. Dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai padangan Maranatha selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus dan semua para ayah dan semua jemaat di tempat yang percaya dan berharap dalam Kristus katakan amin. Tuhan Yesus berkati. See you on Sunday.